Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, Bapak, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, diberikan keyakinan sehingga alhamdulillah kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita sama-sama ta'lim. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah perantara Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita lanjutkan bacaan kita berkenaan dengan Muhtarul Al-Hadis An-Nabawi. Pada subuh hari ini membaca riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan yaitu ciri atau tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah." Rawahu At-Tabrani. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menginginkan seorang hamba yaitu menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang tentunya disayangi oleh Allah, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala ajjala mempercepat lahu kepadanya al-uqubata, yaitu berupa ujian-ujian, siksaan-siksaan kepadanya fid dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Jadi Allah kalau cinta, senang kepada seorang hamba, ingin dia menjadi orang yang baik, hamba yang baik, maka dia senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ukubah. Ukubah itu semacam teguran-teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan hukuman-hukuman atau teguran-teguran itu? Oleh karena Allah ingin membersihkan dosanya. Karena tidak ada kita dalam kehidupan ini suci. Ada saja dosa kita, ada saja kesalahan kita. Maka Allah akan senantiasa memberikan teguran-teguran, hukuman-hukuman untuk mensucikan dosa itu di dalam kehidupan ini. Jadi dipercepat oleh Allah. Karena ada juga orang tidak dihukum, dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian nanti di akhirat baru diberikan hukumannya. Tapi ini Allah memberikan. Itu sebabnya ada ungkapan bahwa semakin kuat keyakinan seorang, semakin taat seseorang ibadah, maka semakin berat pula ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak pernah dicoba, tidak pernah kemudian diuji, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak senang, bahkan dia benci. Maka ada istilah istidraj. Jadi kalau dalam ayat itu satastadrijuhum, jadi satastadrijuhum sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada ayat itu dalam surah Qalam, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi kata Allah, kami kalau ingin kemudian menghukum seorang hamba itu, maka kami ulur itu ditunda-tundanya
nanti akan diberikan nanti hukuman min haitsu la ya'lamun, dari arah yang dia tidak tahu. Tiba-tiba saja nanti di akhirat itu akan diberikan hukuman yang berat, di istidraj. Maka ciri-ciri orang yang di istidraj itu diantaranya disebutkan bahwa biasanya orang-orang yang di istidraj oleh Allah itu dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Yukazzibuna bin ni'mah, dia mendustakan nikmat Allah. Ada nikmat diberikan oleh Allah, dianggapnya tidak ada. Jadi nikmat Allah itu luar biasa, tidak pernah lepas dari diri kita. Sejak kita bangun sampai nanti tidur kembali, bangun kembali, tidak pernah lepas rahmat dan nikmat Allah kepada kita. Orang-orang yang di istidraj itu lupa kalau dia tidak pernah lepas nikmat itu. Karena banyak juga kemudian yang dianggap nikmat itu kemudian yang menyenangkan, kemudian berupa materi. Padahal yang namanya kemudian nikmat itu apa saja bentuknya, selama kemudian itu merupakan fasilitas Allah yang kita nikmati, maka itu nikmat. Termasuk udara nikmat, sehat itu nikmat. Kemudian ad-dawau minal ma'asi, orang yang diistidraj oleh Allah itu cirinya dia tekun dengan perbuatan maksiat. Tekun dia melakukan maksiat, lancar pula rezekinya. Sehingga ada keyakinannya, saya ini kayaknya disayangi oleh Allah. Kenapa lancar? Apa yang menjadi keinginannya diijabah oleh Allah. Padahal dia melakukan maksiat. Di antaranya adalah tarku sholat, dia tinggalkan sholat tidak apa-apa, lancar-lancar saja rezekinya. Karena memang sholat itu tidak menjadi jaminan bahwa kita rajin sholat rezeki lancar betul, belum tentu. Tetapi dia selalu tinggalkan sholat, lancar rezekinya, sehingga keyakinannya saya kayaknya disayang betul oleh Allah. Jadi ini ciri-ciri orang yang diistidraj. Di dalam kehidupan ini dia tidak dihukum, dibiarkan saja oleh Allah, biarlah dia diulur. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, diberikan istidraj oleh Allah. Kemudian laisal marid, dia tidak sakit. Ada orang tidak sakit-sakit, Pak. Saya kayaknya disayang betul oleh, tidak pernah sakit, sakit gigi tidak pernah. Kalaupun saya demam-demam biasa saja gitu kan. Orang yang tidak pernah sakit itu juga bisa menjadi ciri-ciri bahwa diistidraj oleh Allah. Karena sakit itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menghilangkan, menghapus dosa. Maka kalau ada orang sakit lama kemudian dia sabar, itu insyaallah menjadi penghapus dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang, pernah kita singgung itu Pak, kalau ada orang sakit lama kemudian dia sakitnya itulah kemudian yang menjadi sebab diwafatkan oleh Allah, kemudian dia sabar, biasanya orang itu disucikan oleh Allah dosa-dosanya. Salah satu ciri disebutkan oleh sebagian ulama itu biasanya orang yang seperti itu Pak, sakit lama itu nanti setelah dia meninggal tidak kaku tubuhnya, lunglai saja, lemah saja ininya. Kan orang kalau meninggal itu Pak keras kan? Pokoknya tidak bisa lagi ini, tangannya dilekuk tidak bisa lagi. Tapi orang yang biasanya sakit lama kemudian ini, dan itu menjadi ciri bahwa orang itu telah dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Dan itu bisa kita lihat misalnya waktu dimandikan, kepalanya lemah, mudah bergerak, tangannya kalau dilepas jatuh, kan disedekapkan. Kadang-kadang susah disedekapkan karena itu tadi lunglai, jadi tidak keras. Itu salah satu ciri bahwa orang itu insyaallah kematiannya baik. Jadi tidak pernah sakit. Jangan pula kita kemudian bangga tidak pernah sakit. Jangan-jangan itu bahagian dari istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa bergembira dengan bimalihi, dengan kekayaan-kekayaannya, senang berpesta pora, menghambur-hamburkan misalnya kekayaannya karena banyak uangnya.
Nah, itu ciri-ciri. Ciri-ciri bahwa dia diistirahat oleh Allah. Tapi orang yang tidak diistirahat oleh Allah, disayang oleh Allah, maka ajjalalahul uqubah, maka diberikan hukuman-hukuman, teguran-teguran, musibah-musibah, lalu dia bersabar menerimanya, dia meyakini bahwa itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaku anhu bi dzambihi. Tetapi ketika Allah menginginkan seorang hamba itu dia senantiasa memiliki keburukan, asyarra itu buruk, jelek, Allah menginginkan biarlah dia jelek, amsaka anhu bizambihi, maka dia Allah itu menahan anhu baginya, yaitu tidak dihukum, dia biarkan saja. Ini tadi yang dikatakan istilah bizambihi, dengan dosanya itu berlumuran dosa tapi tidak pernah ditegur-tegur oleh Allah, hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai banyak penuh dengan dosa. Nanti kemudian bihi yaumal qiyamah, penuh dengan dosa, nanti di hari kiamat baru kemudian diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memberikan kabar gembira kepada kita bahwa kalaulah kemudian kita ditegur oleh Allah, diberikan mungkin penyakit, diberikan mungkin kesusahan, kesulitan dalam kehidupan ini, itu salah satu bentuk kecintaannya Allah, salah satu bentuk Allah menyayangi kita sebagai seorang hamba, karena Allah menginginkan nanti setelah kehidupan dunia ini maka tidak ada lagi siksaan-siksaan, jadi dihabiskanlah dalam kehidupan dunia ini. Maka muluslah perjalanannya setelah dia wafat, masuk ke alam barzah sampai hari kemudian. Jadi di dunia ini, itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijlul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kita orang yang beriman ini ada kalanya memang seperti penjara. Susah hati kita menghadapi kehidupan dunia ini. Tapi bagi orang kafir, wa jannatul kafirin, dunia ini memang seperti surganya orang kafir kan. Surga, pokoknya apapun dia lakukan, karena inilah kesenangannya. Sebaliknya nanti ketika masuk alam barzah, persoalan jadi lain. Tapi orang mukmin itu nanti setelah dia masuk alam barzah, maka nikmat saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iza aradallahu bi 'abdi khairan fatahalahu gulfa qalbihi wa ja'ala fihi al-yakin was-sidqi. Kemudian apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, fatahalahu gulfu qalbihi, maka dibukalah oleh Allah yang mengunci hatinya. Jadi ada yang kadang-kadang mengunci, menutup hati kita. Tapi kalau Allah menginginkan kita baik, dibukanya itu sehingga terbuka mata hati kita. Tapi kalau dikunci, khatamallahu ala qulubihim, dikuncinya mata hati kita, maka yang baik kita anggap buruk, yang buruk kita anggap baik. Dibukanya oleh Allah kunci dari hati itu, artinya ketika terkunci dibukanya. Salah satu yang menjadi tanda tentunya bahwa seorang itu dikunci hatinya oleh Allah, ketika dia melakukan dosa, yuznibuna biraja'it taubah, dia melakukan dosa biasa-biasa saja, dia tidak merasa bersalah. Itu tanda bahwa hatinya itu dikunci oleh Allah, sehingga tidak ada rasa kepekaan. Dikunci oleh Allah ketika dia melakukan dosa biasa-biasa saja. Bahkan ada orang bangga, Pak, bangga dia melakukan dosa. Dulu saya tempelin bapak itu, gitu kan. Diceritakan sama orang, bangga dia dengan perbuatan dosanya. Itu bukti ciri bahwa orang itu dikunci oleh Allah mata hatinya. Gulfu qalbihi, hatinya dikunci oleh Allah, sehingga perbuatan dosa itu menjadi kebanggaan bagi dia. Bangga kalau dia pernah melakukan dosa-dosa. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, Pak, sering ditemukan sahabat lain itu lagi duduk menangis dia, sehingga ada sahabat menanya,
Limaza tabaki ya Amirul Mukminin, kenapa kau menangis? Nah, kata Amirul Mukminin, kata Umar, saya ingat waktu dulu ada anak saya perempuan saya kubur hidup-hidup. Saya ingat dulu ada benda-benda saya sembah-sembah. Nah, menyesal dia. Tapi bukan menjadi kebanggaan. Nah, jadi dibuka oleh Allah pengunci hatinya itu ketika Allah ingin menjadikan seorang hamba itu baik. Wa ja'ala fihi al-yaqin was-sidqi. Kemudian Allah menjadikan hatinya itu, menanamkan dalam hatinya keyakinan yang kuat. Kuat keyakinannya sehingga tidak mudah kemudian diombang-ambing oleh kehidupan ini. Dia tidak terpengaruh dengan bujukan-bujukan. Was-sidqi, dan dia bersifat jujur. Jadi kalau Allah sudah buka mata hati seorang itu, hati basirahnya dibuka, maka keyakinannya tambah kuat. Kemudian dia jujur, tidak mau lagi dia berbohong, tidak mau lagi kemudian menyakiti orang. Wa ja'ala qalbuhu wa'iyan lima salaka fi, dan dia menjadikan hatinya itu sadar betul, dia menyadari betul bahwa dia dalam perjalanan. Kita ini semua berjalan, semua kita ini dalam keadaan berjalan di muka bumi ini. Berjalan dalam artian belum sampai kita ke batas. Kapan batas itu? Di akhirat. Nah, masih panjang, kita masih berada pada terminal 3, alam arwah, kemudian alam rahim, kemudian alam syahadah, alam dunia ini. Nah, alam syahadah, alam dunia ini, dan disinilah kita diberikan kesempatan untuk buat bekal. Nanti masuk alam barzah, alam kubur. Kemudian alam kubur itu ada lagi nanti alam berikutnya, ada alam akhirat, di situ ada surga dan neraka. Nah, jadi kita ini lagi berjalan. Maka kata Nabi SAW bahwa kita ini dalam keadaan berlayar, berlayar di lautan yang dalam. Inna dunya bahrun amik. Nah, sungguhnya dunia ini adalah laut yang dalam, dan kita dalam keadaan berlayar. Inna dunya bahrun amik faqad gharika nasun katsir. Banyak orang tenggelam di dunia ini dengan lautan yang dalam ini. Wa ja'al safinaka fiha taqwallah. Maka kata Nabi, kau buat sajalah kapal. Nah, kapal itu adalah kau bertakwa kepada Allah. Wa hathwaha iman nabi, berikan muatan kapalmu itu dengan memperkuat keyakinanmu. Wa syir'aha tawakkal 'ala Allah la'allaka an tanjua. Kemudian kamu berlayar dengan mesin, dengan penggerak itu adalah tawakal. Tawakal kepada Allah. La'allaka an tanjua, mesti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu akan menjadi orang yang beruntung. Nah, jadi kita salah kafi, kita dalam keadaan kalian itu berjalan. Jadi sadar betul kita ini masih berjalan. Maka tidak ada batas. Maka saya katakan itu, ada orang mengatakan kita turut berbelasungkawa almarhum ini, sama-sama kita antarkan ke peristirahatan terakhir. Nah, yang dimaksud itu kuburan, belum itu Pak, belum peristirahatan terakhir itu. Terakhir itu syurga insyaallah. Nah, di dunia ini masih kita berjalan di alam barzah itu, disitulah kata Nabi penantian yang sangat lama. Karena menunggu hari kiamat, nanti habis alam barzah itu kalau kiamat sudah terjadi. Nah, sehingga Nabi Adam sampai hari ini masih menunggu di alam kubur. Nah, itu sebabnya kita selalu doakan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Nah, kita doakan leluhur kita yang sudah meninggal itu supaya di alam kubur itu dia mendapatkan raudatun min riyadil jannah, taman-taman dari taman surga. Karena ada orang, kata Nabi, dalam kubur itu sebentar sekali, nikmat betul dalam kubur itu. Nah, selama dalam kubur ini hanya menganggap 2 hari 3 hari, sebentar sekali. Ada juga orang, itu tidak seolah-olah tidak ada batasnya. Nah, karena 1 hari dia merasakan 500 tahun. Nah, itu karena itu tadi perbuatan ketika hidup di dunia itu tidak baik. Nah, kemudian kita juga mohon wala tajal, jangan jadikan dia hufran min fariniran. Nah,
Jangan sampai dia merasakan seperti jurang neraka. Jadi ada orang dalam kubur itu seperti berada di dalam jurang neraka. Sebentar lagi jatuh gitu kan, tersiksa dia. Wa ja'ala qalbahu saliman. Kemudian kalau Allah menginginkan seorang hamba baik itu, setelah dibukakan mata hatinya, dibukakan hatinya, kunci yang mengunci hatinya, wa ja'ala qalbahu saliman, maka hatinya itu tentram, tenang, tidak ada resah gelisah. Diuji oleh Allah dia sabar, diuji oleh Allah dia meyakini bahwa itu takdir dari Allah, tidak menyalahkan siapa-siapa. Ada orang ketika diuji habis orang dicerca semua, sampai Tuhan pun disalahkan. Tapi orang yang diinginkan oleh Allah baik itu, wa ja'ala qalbuhu saliman, maka hatinya itu selamat, hatinya itu tenang, tidak prasangka buruk kepada siapapun. Walisanahu sadikan, kemudian Allah menjadikan lisannya itu keluar kata-kata yang sadikan, yang benar. Maka kalau kita berwudu itu selalu kita mohon kepada Allah supaya ketika kita berucap, ucapan yang keluar itu mengandung hikmah, ucapan yang keluar itu tidak menyakitkan orang. Ada orang setiap dia ngomong Pak, ada saja orang yang tersinggung, sakit hatinya orang, bahkan dengar suaranya saja orang lah benci gitu. Maka kata Imam Al-Ghazali itu ketika kita berkumur-kumur, kita mohon kepada Allah supaya ucapan-ucapan yang terucap oleh lisan kita ketika kita berkumur-kumur, mudah-mudahan itu menjadi wasilah apa yang keluar ucapan dari mulut kita itu ucapan yang baik, tidak ucapan yang kotor. Wa khaliqatahu mustaqiman, dan dia dijadikan oleh Allah akhlaknya itu senantiasa lurus, mustaqiman, istiqamah dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak ini mahal betul, adab ini mahal betul. Maka Nabi katakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, saya itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak, sering kita katakan itu Pak, ada orang banyak betul ilmunya, titelnya banyak kan? Tetapi akhlaknya tidak baik, akhlaknya tidak baik, sehingga dia tidak baik di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, setinggi apapun ilmu, kalau kemudian akhlak tidak baik, adab tidak baik, maka tidak ada harganya kita sebagai manusia, tidak ada mulianya kita sebagai manusia. Jadi tidak mulia kita. Sebabnya walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Itu kata Allah. Banyaklah kemudian nanti orang manusia dan jin itu dirumuskan ke dalam api neraka. Kenapa? Dia hatinya itu busuk, hatinya busuk. Jadi hatinya tidak baik. Maka kalau hati itu tidak baik, mesti kemudian yang keluar itu tidak baik. Akhlak. Ala inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kata Nabi, ketahuilah bahwa dalam diri kita itu ada segumpal daging. Yang dimaksud itu adalah hati kan. Meskipun itu kata Imam Al-Ghazali itu bahasa kiasan, disebutkan Nabi. Jadi ada segumpal daging, yaitu hati itu. Jadi iza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau sehat daging itu, bagus daging itu, maka akan bagus semua tingkah laku itu. Perbuatan kita baik. Karena yang menjadi raja dalam diri kita tuh hati kita itu, Pak. Yang memerintah itu dalam diri kita hati itu. Maka tidak benar orang mengatakan saya itu hati saya baik nian, tapi orang sering dipukulnya, sering disakitinya, bohong itu, Pak. Karena dalam hati itu yang menyetir kan. Kalau hatinya baik, pasti penampilannya baik. Iza saluhal jasadu kullu, kalau baik segumpal darah kata Nabi, baik semualah fisiknya itu, gerakannya dan lain sebagainya. Wa iza fasadat jasadu kullu, tapi kalau rusak segumpal daging itu, maka rusak semuanya. Rusak semuanya, perbuatannya rusak. Inilah yang dikatakan Nabi, kalau orang itu kemudian dibuka sudah oleh Allah kunci hatinya itu,
tidak ada lagi yang mengganjal hatinya itu, maka setelah dibuka itu wa khaliqatuhu mustaqiman, maka dibimbinglah oleh Allah untuk dia berakhlak yang istiqamah, tidak berubah lagi. Selalu dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak, adabnya. Dan adab ini biasanya kan dari pembelajaran adab pertama dari orang tua, Pak, kan. Nah, kalau kita lihat dalam psikologi Islam pernah kita singgung itu, waktu dia dalam kandungan, kalau baik akhlak kedua orang tuanya ketika anak itu masih dalam kandungan, insya Allah nanti kalau keluar dia baik. Meskipun baik dalam artian bisa saja nanti dapat ujian dia agak nakal, tapi pada ujungnya dia akan menjadi anak yang baik, berakhlak. Kemudian wa ja'ala uzunahu sami'atan. Kemudian Allah akan menjadikan pendengarannya itu pendengaran yang tajam. Jadi pendengarannya tajam, artinya dia bisa menangkap ilmu hikmah. Dia bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Wa jala'uzunahu sami'atan, dibimbing oleh Allah untuk mendengar yang baik-baik. Karena ada juga orang itu, Pak, memang sepertinya telinga itu dibimbing untuk mendengar yang tidak baik-baik. Dia suka nguping, kan. Pokoknya ada hal-hal yang datang dia untuk mendengar, kan. Nah, itu telinganya digunakan untuk tidak baik. Tapi orang yang sudah kemudian dibimbing oleh Allah tadi itu wajal uzunahu sami'atan, maka telinganya pun digunakan untuk mendengar yang baik, peka telinganya terhadap kebaikan. Wa ainahu basiratan, kemudian matanya pun dibimbing oleh Allah untuk melihat yang baik-baik, tajam penglihatannya. Jadi pendengarannya tajam, penglihatannya tajam. Nah, jadi kalau dalam Quran itu, Pak, 3 fisik kita itu, struktur tubuh kita itu yang paling banyak disebut oleh Allah. Pertama adalah wa ja'al lakumus sam'ah, pendengaran, wal basara, kemudian penglihatan, kemudian hati. Karena itu menjadi sumber dalam kita berbuat baik. 3 itu, pendengaran, penglihatan. Nah, maka kalau ada orang, Pak, lahir tidak melihat, telinganya pun kemudian tidak berfungsi, tuli, dia tidak wajib dia ibadah, Pak. Matanya buta, pendengarannya tidak wajib salat. Tapi sejak lahir, Pak, jangan sudah 40 tahun dia buta, kemudian agak peka pula telinganya, tidak sholat dia. Ngapa? Kata dalam hadis itu, kalau tidak melihat kemudian tidak mendengar, tidak wajib ibadah, gitu kan. Nah, itu yang terlahir dalam keadaan tidak mendengar kemudian tidak melihat, tidak kena kewajiban. Nah, gimana cara mengajari orang yang buta, Pak? Lihat saya, tidak melihat dia. Dengar saya, tidak dengar dia. Sehingga dia tahu bagaimana bacaan sholat, dia tidak tahu bagaimana gerakan salat karena dia tidak melihat. Wa ainahu basira, jadi ditajamkan oleh Allah penglihatannya untuk melihat kebaikan-kebaikan. Nah, tajam dalam artian di sini ada yang mengatakan ya tajam secara fisik, tajam secara batin, kan? Karena kalau kita melihat itu masuk ke dalam hati. Jadi kenapa tadi pendengaran disebut oleh Allah penglihatan hati itu, karena itulah yang bisa mempercepat kita sampai kepada Allah. Lihat sesuatu ingat Allah, dengar sesuatu ingat Allah, ya. Nah, hati itu, nah, terutama mata ini, Pak, mata ini memandang, jadi syuhudul kathrah ilal wahdah. Nah, kata ulama tasawuf, kau pandanglah apa yang ada di sekitarmu yang banyak itu, maka mesti kamu akan meyakini yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sering itu, Pak, mata ini kita jaga gitu kan memang. Nah, maka kalau saya masih tetap amalkan itu, Pak, saya memang ini sama guru itu ketika masih di pondok itu jadi katanya kalau baca asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah ketika azan itu, Pak, kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu
Nah, memang disentuhkan tangan ini apa namanya dua ini seringlah kita disampaikan orang itu Pak. Kalau guru saya ngajari begitu, diletakkan dua ibu jari kita itu ketika dibaca pada saat azan itu, khususnya hari Jumat Pak, hari Jumat. Nah, hari Jumat itu ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita letakkanlah. Kemudian kita baca apa namanya marhaban bihabibi wa qurrata aini ya Rasulullah, dibaca 3 kali. Kemudian kita tiup, ditiup itu pakai hidung kan. Ada lagi yang menganjurkan dijilat dikit baru digosok sambil memohon kepada Allah, ya Allah apa namanya tajamkanlah penglihatanku seperti penglihatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata guru saya itu siapa yang mengamalkan ini insyaallah dia tidak dibutakan oleh Allah sampai dia meninggal. Yang kedua hikmahnya kalau diamalkan itu maka nanti di akhirat insyaallah akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bihabibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Marhaban bihabibi, selamat datang wahai kekasihku kan, wa qurrata aini yang menyenangkan mataku kan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. 3 kali itu Pak. Nah, 3 kali saja. Karena syahadu anna Muhammad Rasulullah itu 2 kali diucap oleh muazin kan. Pertamanya belum, yang keduanya misalnya kan. Nah, cuma kadang-kadang kita sembunyi-sembunyi lah, tidak enak pula dilihat kiri kanan. Nah, ini bapaknya apa pula gosok-gosok matanya kan sampai 3 kali kan. Nah, jadi kalau apa namanya tidak yakini juga masalah itu Pak kan. Jadi bagus diamalkan itu Pak. Kalau saya merasakan besar fadilahnya itu Pak kan. Nah, jadi apa namanya insya Allah di mata kita itu agak tajam lah kan. Nah, ada juga orang kan Pak apa namanya kabur matanya kan, kabur betul matanya. Tapi kalau lihat duit tajam pula kan. Lihat cewek tajam betul dari jauh pun cantik betul gitu kan. Nah, tapi kalau sudah lihat Quran enggak tahu katanya saya koknya Quran itu double-double hurufnya kan. Nah, jadi itu yang khususnya kita mudah-mudahan tajam membaca ayat-ayat Al-Quran kan. Nah, karena Quran ini memang harus selalu dibaca kan. Nah, para orang tua kami yang kami muliakan, barangkali ini yang kita baca berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW. Dari hadis ini apa namanya riwayat Tabrani dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Silakan Pak, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan ini atau hal-hal lain. Sementara saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Yang pertama, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai istidraj tadi. Ustadz memberikan contoh di antara orang yang terkena istidraj itu adalah orang yang hidupnya lancar-lancar saja, baik itu rezekinya dan juga sehat, tapi dia mungkin tidak taat beribadah, diantaranya meninggalkan sholat. Bagaimana kalau seperti ini Ustadz? Dia rajin sholat, tapi praktek kehidupannya ini ya misalnya perkataannya masih kasar dan kotor, juga tidak mau ikut salaman, dan juga ya kalau seandainya diberi nasihat ya tidak mau menerima. Apalagi kalau memberi nasihatnya itu anak muda, dianggap anak kecil kan. Apakah itu juga termasuk istidraj? Terus yang kedua, tadi Ustadz ada mengatakan orang yang penglihatannya dan pendengarannya tidak berfungsi itu tidak wajib ibadah. Mohon maaf Ustadz, selama ini yang kami pernah dengar, orang yang tidak wajib ibadah itu orang yang akalnya lemah saja, tapi kalau seandainya penglihatannya dan pendengarannya tidak berfungsi itu tetap wajib ibadah karena dia akalnya masih normal. Kalau seandainya dia tidak mendengar, mungkin dengan diajarkan dengan bahasa isyarat, karena ada itu biasa gerakan-gerakan isyarat untuk orang yang tuli itu. Dan juga kalau untuk orang yang buta, dia biasakan masih bisa mendengar, masih bisa diajari, dibimbing dengan cara ya diperdengarkanlah perkataan-perkataan yang baik mungkin meskipun dia tidak bisa melihat. Karena kan banyak juga kan kita lihat
orang-orang yang hafiz Quran itu orang-orang yang buta. Nah, itu bagaimana Ustaz, tolong penjelasannya. Ya, terima kasih. Jadi saya katakan tadi bahwa sebagian besar ulama memberikan ciri-ciri alamatul istidraj itu, tanda-tanda bahwa seorang itu diistidraj oleh Allah, itu dia bergeliman dengan nikmat tadi itu, harta, dia bangga dengan harta itu. Kemudian dia tidak, kadang-kadang lupa, tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian dia tidak tidak sakit, gitu kan? Harta berlimpah. Kemudian dia bergembira dengan harta itu. Kemudian dia meninggalkan ibadah, sholat ditinggalkan, zakat pun tidak ini kan, tidak ada masalah dengan meninggalkan itu. Maka itu diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang rajin sholat, karena awwalu ma yuhasul abdu yaumil qiyamah as-shalah, sholat itu memang menjadi kunci pokok dari segala ibadah. Rajin dan sholat, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya kadang-kadang menyakitkan, kata-kata kotor. Kemudian kadang-kadang kalau dikasih nasihat dia tidak mau menerima nasihat, berarti itu ada yang salah dalam hatinya. Jangan-jangan tadi itu waja'al qalbuhu fatahalahu kulfung qalbi, itu belum dibuka oleh Allah mata batinnya, mata hatinya yang ini, sehingga itu tadi tidak bisa menerima nasihat. Tapi kalau dibuka oleh Allah itu, maka ini artinya orang seperti itu insya Allah tidak diistidraj, diistidraj karena dia rajinlah ibadah. Hanya saja adabnya, akhlaknya yang kurang. Maka orang-orang seperti itu mesti kemudian dia banyak mengaji misalnya kan, banyak ngaji, kemudian banyak berzikir kepada Allah. Karena untuk mengobati hati itu, kata Imam Al-Ghazali, tidak ada obatnya hati itu. Tidak bisa kita makan pil apa gitu kan, suntik apa supaya hati, tidak. Tapi obatnya hati itu, kata Imam Al-Ghazali, zikru billah, berzikir dengan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itulah yang bisa mengobati. Maka saya katakan kemarin kan, hati itu yang dikatakan sab'ata ra'ik dalam Quran, 7 bentuk hati itu ada ammarah. Jadi nafsu, bahasa kita nafsu ammarah, lawwamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. 7 sab'ata ra'ik kata Allah, 7 jalan hati itu. Maka kalau masih dominan misalnya amarah itu tadi, dia pemarah, taatlah dia sholat, dikit-dikit dia emosi. Kemudian atau dia lawamah, lawamah itu penyakit hati kan, tama, kasar. Penyakit lawamah ini banyak mengambil sifat binatang. Lihatlah binatang itu kan. Mungkin itu insyaallah orang-orang seperti itu, kalau dia tetap rajin taat ibadah, hanya saja ungkapannya mungkin ini, berarti dia tidak diistidraj kan. Dia bersyukurlah kepada Allah terhadap rezeki. Kemudian yang saya katakan tadi, kalau kita baca dalam kitab itu bahwa yang anak yang terlahir, saya katakan lahir memang dia sudah buta dan tuli. Jadi dia tidak melihat, tidak mendengar. Bahkan apalagi kalau dia bisu kan, lengkaplah kemudian kan. Dan biasanya orang kalau sudah tuli itu Pak, lahir tuli itu insyaallah, bukan insyaallah, dia susah juga ngomong, bisu gitu kan. Sehingga itu yang disebut tuli, kemudian dengan buta kan. Biasanya bisu itu juga ikut di situ. Maka itu tadi, dia tidak dihukum oleh Allah karena dia tidak kena hukum kan? Gimana ini dalam ibadah kan, dalam hatinya boleh jadi dia berzikir kan, dengan hatinya, kalau kemudian dia diilhami oleh Allah kan. Jadi sehingga hatinya bisa berzikir kepada Allah. Tapi untuk kemudian diajari, tidak ada jalan mengajarinya kan. Tapi kalau kemudian dia sudah
dewasa tadi itu sudah ini baru kena, enggak kena tetap dia wajib ibadah gitu kan. Ibadah dalam artian sholat tadi itu yang paling pokok dalam dikatakan bahwa dalam kitab Syiar Salikin juga ada disebutkan bahwa syarat wajibnya seorang sholat itu diantaranya dia muslim, kemudian berakal, kemudian dia balik, berakal otaknya tidak ini, kemudian dia balik sudah sampai saatnya, kemudian itu tadi dia mempunyai pendengaran dan penglihatan sejak lahir gitu kan. Jadi kalau dia tidak memiliki penglihatan dan pendengaran itu, maka itu tadi tidak wajib dia sholat. Maka kalau dia hanya misalnya itu dikatakan telinganya baguslah, atau boleh jadi dia bisu saja, masih bisa Pak ini dengan isyarat-isyarat. Dia bisa melihat tapi dia tidak bisa mendengar, masih bisa diajar dengan isyarat, dengan tulisan dan lain sebagainya, ya kan. Bahkan buta banyak orang hafal Quran. Pernah saya ungkap itu Pak, saya ada guru namanya Ki Maksum, wallahu a'lam masih hidup apa ini, itu buta matanya. Jadi kalau kita nyetor itu Pak, sering 5 orang 6 orang ke depannya tahu saja kalau dia salah, padahal kita ribut dong nyetor dengan itu, tahu dia. Wih, kalau gitu pekaknya pendengarannya, tajam betul pendengarannya. Dia kalau baca Quran itu Pak, baca pagi itu nanti jam 3 selesai. Kita yang nyimak tuh hilang gimana baca bapak nih kan, saking cepatnya gitu kan. Dia tidak tahu, dia bilang sama saya, Pak, saya itu tidak tahu katanya, tidak tahu saya huruf alif itu gimana bentuknya karena dia buta. Tapi dia menghafal itu dibacakan cepat, dia nangkap Pak kan. 7 kali dia mondok gitu kan, 7 kali dia mondok kan. Luar biasa kan. Jadi orang kadang-kadang dibutakan matanya, hatinya pula peka betul kan, otaknya pula cerdas betul kan. Itulah keadilan Tuhan kan. Jadi itu matanya buta. Di Mesir itu Pak, dulu ada orang Indonesia itu, bukan orang Mesir itu, ada temannya orang Indonesia sama-sama kuliah, itu buta Pak kan, buta. Tapi dia sampai doktor bidang tafsir Pak, tidak melihat dia. Tapi ketika dosen langsung dia tangkap, langsung dia hafal Pak kan. Saking tajamnya ini, sehingga menjadi ahli tafsir dia. Luar biasa. Jadi ketika disertasinya ya orang yang buatkan, tapi dia yang ini ide-idenya ini. Itu buta matanya. Orang seperti itu kita takjub Pak itu kan. Luar biasa ininya diberikan oleh Allah. Jadi saya kira yang itu yang tadi itu kalau kemudian salah satu panca indera itu bermasalah, tidak ada masalah, tetap tentu hukumnya. Tapi itu tadi ketika dia buta kemudian dia tuli, apalagi dia sudah bisu, memang susah kemudian untuk diajari kan. Maka dia beribadah sendiri dengan mata hatinya, dengan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia diilhami. Dan orang seperti itu insya Allah tidak dihukum kan, apanya mau dihukum ya kan? Maka orang-orang karena dia tidak sampai dakwah, maka wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Orang yang tidak mendapatkan dakwah, dia tidak bisa mendapatkan dakwah Nabi itu Pak. Orang buta, orang tuli itu kan. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah dalam Quran itu, orang yang tidak mendapatkan dakwah ajaran Rasul itu, maka dia tidak dihukum nanti pada hari kemudian. Tidak dihukum nanti dia. Barangkali itu Pak, silakan, mungkin ada lagi. Yang ingin bertanya kami persilakan pada bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, ini bertanya tentang Islam yang ada di Timur Tengah, di Arab Saudi. Yang kami tanyakan ini Pak Ustadz, kita tahu bahwa Islam itu bersaudara, ya, bersaudara Islam itu. Tapi kita lihat dari
negara-negara di Timur Tengah itu banyak sekali yang negara-negara Islam itu hancur, ya kan, ribut gitu. Salah satu kekuatan Islam yang ada di Arab itu tinggal kalau kita perhatikan Iran sama Turki dan Mesir, kekuatan di sana. Nah, yang kami tanya ini Pak Ustadz, sekarang ini ada negara Yahudi, Israel itu ingin bergabung dengan negara Islam, ingin menyerang negara Iran. Ini bagaimana Islam di sana sebenarnya Pak Ustadz? Apakah jalan sendiri-sendiri, ya kan? Yang kita tahu juga sampai sekarang Palestina belum merdeka juga, mungkin juga belum ada bantuan dari negara-negara Islam di Timur Tengah itu sendiri. Ini bagaimana kehidupan Islam yang sebenarnya di negara Timur Tengah atau di Arab Saudi, Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita ketahui betul Pak bahwa memang di Timur Tengah itu khususnya di Arab Saudi, Mekah, Madinah adalah memang tempat munculnya Islam, gitu kan. Jadi Islam lahir di sana. Nah, tetapi juga kita ketahui bahwa ternyata Mesir, kemudian Irak, Iran dulu kan, kemudian Turki sampai hari ini, nah, itu sepertinya tidak menyatu kan. Ketika misalnya Yaman dan lain sebagainya, Mesir diganggu, Arab Saudi tenang-tenang saja kan. Nah, jadi sepertinya kalau kita lihat memang kan, apalagi kita baca di media itu memang masing-masing negara itu Pak punya dukungan-dukungan yang katakanlah negara superpower kan. Nah, khususnya anggota-anggota PBB yang punya hak veto ini, termasuk Arab Saudi itu kan yang membacking tuh Amerika katanya Pak kan. Nah, Amerika. Nah, sehingga ketika saudaranya diserang, misalnya Irak di ini, tidak berani dia ini karena ada yang melarang kan. Nah, kalau enggak macam-macam kemudian ancamannya kan, di embargo dan lain sebagainya. Nah, itu kenyataan secara mungkin hubungan antara negara itu. Jadi ada berpihakan kepada negara-negara asing yang tidak Islam. Nah, seandainya bersatu semua Emirat Arab itu, luar biasa itu Pak kekuatan Islam kan. Tapi memang gimana dipecah-pecah gitu. Dulu Irak, Iran tuh lama itu Pak kan perang. Nah, itu juga sampai sekarang pun tidak akur sepertinya kan. Nah, jadi memang itu dipecah. Kemudian ada firqah Islam yang sangat kuat itu kan, kalau di sana Sunni dengan Syiah. Sunni itu kita lah Pak kan, ahlu sunnah itu. Nah, meskipun juga dalam Sunni itu banyak pula firqah-firqahnya kan? Nah, kalau Syiah ini, nah itu memang sepertinya bukan agama Pak kan, tapi dia mengaku Islam kan. Nah, Syiah ini banyak betul pelanggarannya, banyak betul kemudian kesesatannya. Ditambah lagi ISIS Pak kan. Nah, ISIS kan, nah, itu yang mecah belah itu kan. Nah, ISIS ini kalau kita lihat itu juga penyusupan itu Pak. Nah, jadi tidak murni Muslim di situ, tapi ada orang-orang yang aku Muslim yang memang tujuannya untuk menghancurkan Islam itu. Maka kan ada pernah ditangkap itu Pak kan. Nah, ketika ditanya ternyata asal muasalnya bukan Islam, tapi dia dibayar kan? Nah, maka sadis betul Pak, di penggal lehernya orang kan, muncul kekacauan-kekacauan seperti itu. Jadi nah, di sana juga banyak gerombolan-gerombolan Pak kan. Nah, sama dengan kita GAM dulu di Indonesia ini. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak pernah ini. Jadi pemerintahan Mesir dulu kan, Anwar Sadat dan lain sebagainya. Kemudian Palestina yang paling parah sekarang sampai hari ini kan. Jadi ada ulama mengatakan Pak, Palestina itu akan seperti itulah sampai hari kiamat. Masjid Al-Aqsa selalu ganggu. Asal Ramadan kita lihat Pak, ganggu lagi kan, orang salat ini dibunuh dan lain sebagainya. Nah, itulah.
Jadi orang numpang tamu menguasai rumah orang kan. Nah, itu Israel itu kan, Yahudi itu. Nah, dan siapa Yahudi itu Pak? Yahudi Israel itu kan Amerika juga tuh Pak. Banyak backingnya tuh Pak. Masa segelintir orang itu bisa sekuat itu kan? Jadi ada backing ininya kan. Nah, jadi memang ada yang negara yang membiayai, memfasilitasi untuk menghancurkan itu. Itu musuh-musuh Islam. Sehingga ada orang mengatakan bahwa itu jihad katanya kalau di sana kan. Nah, wallahu a'lam lah Pak kalau berkenaan dengan itu kan, yang jelas itu tadi. Nah, memang ini, dan boleh jadi itulah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa akan terjadi firqah-firqah itu, dikacaukan umat Islam itu. Jadi yuthiku, ada hadis Nabi itu kan, yuthiku antuda'al umam. Nanti di akhir-akhir zaman itu akan dipecah-pecah belah umat Islam ini, banyaklah jumlahnya. Banyak umat Islam di sana itu Pak kan. Banyak jumlahnya kata Nabi, tapi kata Nabi, bagaimana kau lihat makanan di atas meja itu dikerumuni orang, semua mencabik-cabik makanan itu. Itulah umat Islam kan, dikerumuni, dibuat firqah-firqah. Dan perang salib kan berapa 7 tahun perang salib itu Pak. Nah, itulah anunya. Bagaimana jadi siapa pimpinannya, Felix itu, dia katakan bahwa target kita bukan kemudian untuk membunuhnya, tapi bagaimana kita memecah belah kan. Dipecah belah kan umat Islam itu. Nah, sehingga dia merasa benar. Nah, sampai kepada firqah-firqah. Nah, jadi saya kira itu Pak menjadi inti utama kenapa kemudian di sana itu seperti itu. Nah, semua sudah dikasih makan dengan yaitu negara-negara ini kan, dibiayai, dikasih uang, dipinjami uang, tidak berkutik dia Pak. Sama lah kita kan, karena banyak utang kita dengan Cina, tidak berkutik kita dengan Cina tuh Pak. Banyak utang. Kalau dia marah, tariknya utang, bayar sekarang kan, terpaksa kita kasih pulau mana gitu kan. Nah, jadi itulah menjadi persoalan. Negara-negara itu begitu Pak. Mesir diganggu, Arab Saudi diam-diam saja. Kalau dia ini diancam, jangan kau. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat ke umat Islam dibantai, tidak bisa ini. Padahal kalau dia menyatu itu Pak luar biasa kan. Umat Islam itu, negara-negara Islam itu banyak. Nah, tapi dia memang di firqah-firqah di ini. Ada semua kemudian backingnya kan. Dan itu punya MOU, pokoknya kau harus taat, kalau enggak cabut ini, cabut sana. Itu yang terjadi kalau kita lihat sejarah, dan kalau kita baca media-media seperti itu Pak. Nah, termasuk kemudian dalam keberagamaan kan. Tidak pernah, ya, apalagi di Palestina tidak pernah tenang, kasihan saudara-saudara kita sana kan. Lagi sholat tarawih diganggu, ya kan. Cobalah Pak, apa salahnya misalnya Mesir turun tangan karena dekat kan, kemudian negara Yaman misalnya, kemudian pokoknya banyak bisa turun tangan bantu kan, dibiarkan saja. Karena itu tadi bahwa sudah ada kesepakatan dengan negara yang membantu kan. Secara umum begitu Pak. Jadi siapapun yang membantu kita secara psikologi begitu Pak. Yang bantu itu salah pun kita tidak berani kan, karena kita selalu dibantunya lah, berat ini kan. Apalagi kita punya hutang. Nah, itu yang terjadi Pak. Nah, di sana Islam itu di firqah-firqah, dibentuk kelompok-kelompok. Jadi kelompok-kelompok itulah kan saling menyerang kan, tidak puas dengan kekuasaan kan. Terjadi itu Pak. Kita pun di Indonesia kan seperti itu dulu kan. Yang GAM itu Pak, GAM itu taat ibadah katanya kan. Taat ibadah itu Pak kan. Bahkan dia mau mendirikan negara Islam kan. Nah, tapi karena dia tidak kuat tidak puas dengan pemerintah, itu dia memberontak dia kan. Alasannya kami ini yang beli pesawat pertama di ini kan, waktu zaman Soekarno kan, emas kami banyak ini. Tapi kemudian dia anak tirikan, merontak dia, GAM itu kan. Masuk ke hutan ini kan. Nah, itu yang terjadi Pak. Saya kira kita karena kita bukan pengamat di situ, yang jelas secara
pemahaman yang kita dapatkan dari media-media, dari berita seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian mungkin, Pak. Cukup mungkin, Pak, jam 6 lewat, mari sama-sama kita tutup. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma jajjamana hadza jam'a marhuma tafarruqana min ba'di tabaqana sama asuma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Law faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahuna qawla. Waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.